Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta ke-6 malam ini di tanggal 11 Januari 2021 bersama Sis Yuni Krisnawati. Kita tunggu saat Sis Yuni bisa bergabung kembali. Tadi ada sedikit bermasalah. Kita tunggu. Nah, Sis Yuni sudah bergabung. Oke. Kita malam ini Krisnawati. Sis Yuni ini berwira swasta, terutama dalam hal elektronik. Selamat malam, Sis Yuni. Selamat malam, Sis Bran, semuanya, kawan-kawan. Jadi saya baru perkenalan. Sis Yuni ini wira swastawati yang bergerak dalam bidang AC, elektronik khususnya AC ya Sis ya. Terus Iya, Sis Yuni ini udah keliling-keliling nih, udah meditasi dari 2001 dengan teknik meditasi yang berbeda. Saya tidak sebutkan lah ya. 2001, 2004, 2006, 2008, kemudian nah, mulai 2009 nih, Sis Yuni aktif ikut meditasi sama Twin setahun sekali. Gimana nih ceritanya Sis Yuni bisa gabung sama Twin? Iya, Sis Bran. Awal ceritanya ya, saya udah muter-muter ya kan, bertahun-tahun. Kayaknya hasilnya bagus. Cuma saya merasa kok saya meditasi kok kayaknya nggak ada hasil yang begitu maksimal gitu, Sis Bran. Jadi masih mencari seperti itu. Iya. Nyarinya cukup lama ya Sis ya. Tapi Sis Yuni nggak selama saya. Saya nyarinya lebih lama Sis. Oke. Nah terus bisa gabung di Twin gara-gara apa nih Sis? Gara-garanya gini, kan Vera anak saya, waktu itu kan bosnya itu Bro Is kan bilang ke Vera, kamu ikut ya katanya. Waktu itu kan Bro Is kan juga aktif kan, ikut ya meditasi katanya. Ini bagus nih, Bantewi Maharamsi dari Amerika, ada Sis Brenda yang bawa katanya kan. Terus Vera bilang, wah Pak, saya nggak bisa karena anak saya masih kecil, baru umur 2 tahun lah kurang lebih, apa setahun lebih. Bagaimana kalau misalnya digantiin mama saya aja, gimana Pak? Terus gitu, oh ya udah, akhirnya saya yang maju, memang karena baik, Sis. Paraminya cukup ya Sis ya. Sadu, waktu itu malahan yang pertama nggak ngikut sama Bante, ngikut sama Sis Kema ya, Sister Kema ya. Oh, itu juga bener. Itu perjuangannya juga berat tuh Sis. Jadi waktu itu naik turun gunung jalan kaki, dari bis turun, naik lagi ke atas, bisnya nggak mampu naik, lewat jalan pintas kan ke Gunung Gelis tuh, ke Jana Manggala. Akhirnya sampai 2 kali turun naik gunung tuh kan. Wah udahlah, pokoknya perjuangan banget. Akhirnya sampai di Jana Manggala ngantuk banget. Perjuangan, tapi bersyukur dapat. Berapa jauh tuh jalannya? Capek banget. Terus gimana? Setelah itu gimana Sis? Setelah itu ya ikut meditasi retret kan dengan Sister Kema seminggu kalau nggak salah ya. Nah itu hasilnya nol Sis. Saya nggak becus, nggak ngerti apa-apa, bukan nggak ngerti apa-apa. Jadi metode yang lama itu nyangkut terus, ke bawah terus, jadi susah lepas. Nah itu dia, makanya saya bilang sama para peserta retret ya atau meditasi yang Twimers ini yang online ya kan ya,
bersyukur kalau memang dia itu belum ikut metode yang duluan, masih kosong gitu. Itu wah luar biasa, lebih Masih polos mudah. ya sis ya. Nih modelnya sis Ivana nih yang polos nih, yang belum suka meditasi. Nanti bagian sis Ivana. Iya yang polos-polos yang baru. Istilahnya cangkirnya masih kosong lah. Kalau cangkir Benar, udah benar. kepenuhan mau bikin lagi susah. Gitu. Susah, susah Terus banget. Tapi ya iya berjuang lah, berjuang sis. berjuang. Berjuang sampai akhirnya kita sama-sama digundul ya sis ya. Iya, 2012 akhir sis ini inget nggak di Cibodas? iya. Di, Iya, ya kayak gata sapi ya, di Cibodas. di Cibodas. Iya. Iya, Waktu Cibodas. itu kita retret, Iya kamarnya sis. sis Yuni saya pasangin sama sis Yeyen. Sis Yeyennya Iya. cukuran. Sis Yuni jadi ketularan pengen. Iya, saya mikirnya begini. eh Kenapa tuh ini sis? adalah Ya, waktu bisa yang kepengen bagus. mendadak saat itu juga kepengen. Jadi memang saya menjalani spiritual ini khususnya Buddha Dhamma ya sis. Saya tuh berpikir kenapa enggak kalau memang ada kesempatan bagus seperti ini. Toh buat saya nggak ada masalah dan saya suatu hal yang luar biasa gitu loh untuk masuk ke dalam pembelajaran ini kita cukur pakai jubah ya kan. Uh-huh. Nah itu buat saya itu suatu hal yang sangat-sangat saya ini ya apa dambakan gitu sis. Dan saya hati-hati sekali, saya hargai jubah, nggak boleh sembarangan saya bawa, bukannya Ya, semena-mena. Istilahnya ya, saya petang-tang peteng-teng dengan jubah itu, dengan orang-orang yang di sekitar kita melihat kita beda, lihat kita hormat seperti itu. Nggak, saya hati-hati sekali, takut dan merasakan betul. nikmatnya, bahagianya itu Pakai jubah ya dalam sis ya. lingkup, ya dalam lingkup jubah itu sis. Dan kita jalankan dhamma dengan Benar. sungguh-sungguh, dengan meditasi, semua Uh-huh. aturan kita Ya, jalankan. Hasilnya luar ya, biasa sis, betul. sangat luar biasa. Betul. Di mana, Nah, ini yang kita mau dengar nih di, sis Yuni. Kan cerita cinta ini singkatannya yang dibuat sama sis Kles nih. Cerita inspiratif hmm. nampol tuimers asik. Nah, jadi kita mau dengar cerita inspiratifnya sis Yuni nih. Sampai Iya, terima kepengen kasih. cukuran pakai jubah. Karena itu jalur spiritual ini sis Yuni sudah mulai dari pelatihan Sila Carini ya di 2001 ya sis ya. Iya. Ya, jadi yang luar biasa itu apa sis yang berbeda? Apa yang membedakan Tuim dengan metode-metode meditasi yang sudah pernah sis Yuni ikuti? Begini, semua metode meditasi itu semua ada nilai plus positifnya, ya kan? Pasti, Tapi di pasti. dalam tim ini terasa mudah buat saya, hasilnya itu cepat gitu loh sis. Cepat dalam Ya. kehidupan sehari-hari, itu saya merasakan. Salah satu, ya kan, saya itu amat sangat takut dengan kebakaran sis, dengan api, Oh, ya. pernah mengalami Ya, kebakaran? jadi dulu waktu saya masih kecil tuh ya, remaja lah. Jadi Mhm. kebakaran itu di seberang jalan rumah itu sekitaran hampir 1 kilo. Itu kan apinya kelihatan kan dari rumah. Itu saya tuh Nah, segitu jauh aja saya udah nggak bisa jalan, udah gemeteran sis. Sampai papa tuh hmm, kan zaman dulu rumah tuh kan tetangga itu saya tinggal di dalam gang. ya. Tetangga itu rumahnya masih rumbia sis. Jadi papa naik ke pohon, kita ada halaman, ada pohon, Nah, siram rumbianya itu loh, atapnya itu. oh, Dia punya ya, 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 ya. gentengnya itu dari atap. Terus begitu papa bilang, ayo katanya ambil ambil air ya kan cepetan bantuin. Terus saya boro-boro mau ambil air sis, jalan aja udah nggak sanggup, Karena berasakan udah badan gemeteran gemeteran ya. nggak jalan-jalan. Hmm. Ya, ya, Sampai ya, papa ya. marah tau gak sih? Habis saya dimarahin. Nah, Itu waktu trauma namanya sis. setelah saya
Setelah saya meditasi ya sis, saya tanpa saya sadari, saya waktu itu di rumah sendiri. Saya sendiri, bener nggak ada orang. Nah, nggak tahu bagaimana saya manasin minyak untuk mau goreng emping ceritanya. Jadi itu minyak tuh ada setengah penggorengan sis, agak penuh gitu banyak ya. Terus tiba-tiba tukang roti datang. Tukang roti datang, panggil. Ya, saya keluar, saya lupa, saya tinggal itu kompor. Saya ambil roti ke depan jalan, terus masuk lagi ke dalam. Udah masuk ke dalam, saya ke kamar ngambil uang, bayar ke depan lagi. Udah habis ke depan, saya duduk di meja makan. Saya moles roti, kayak mentega. Saya lupa itu dapur. Terus tiba-tiba, kok bau minyak gosong ya kan? Pas saya nengok, alamak, itu kompor ya, penggorengan itu apinya itu udah nyala. Sampai kayak obor, sampai kayak Ethernet begitu loh, ke langit-langit. Tinggi. Terus saya lihat begitu, saya masih sempat mikir, waduh, kebakaran ya rumah ya. Terus begitu udah, saya jalan ke dapur. Saya matikan lampu. Pas kan, kompor di atas tuh kan ada lampu kan, penerangan. Setelah itu, saya matiin kompornya. Setelah saya matiin kompornya, terus apa lagi ya? Saya bilang, oh ya, sekarang ini gasnya dicabut dulu. Selangnya udah dicabut. Sekarang apinya masih gede. Kalau saya siram pakai air, saya masih bisa mikir. Betul. Air saya siram, dia penuh. Minyaknya itu kan ringan di atas air. Apinya jalan ikut air ya kan? Nah, saya ambil keset kaki. Saya ambil keset kaki, saya kocorin tuh di wastafel. Terus langsung saya tutup, bluk aja begitu kan, langsung apinya pus begitu lagi naik ke atas. Terus begitu udah saya angkat, api udah tinggal kecil, saya lempar ke taman belakang. Setelah itu udah saya duduk, saya minum di ruang makan. Terus begitu udah, kok nggak ada deg-degan? Kok nggak ada gemeteran? Kaki nggak gemeter ya sis ya, kayak dulu? Enggak. Tenang banget, nggak ada apa-apa. Sungguh. Wow. Jadi saya berpikir, wah, terima kasih. Saya bisa dengan tenang melewati semuanya. Wah, luar biasa. Sungguh, itu suatu hal yang terjadi di dalam hidup saya sampai hari itu. Ya, dimana saya tuh sama sekali nggak merasakan takut, sis. Wow. Terus saya berpikir, padahal orang kalau trauma ya sis ya, itu bisa terbawa terus menerus sis, sampai tua, sampai meninggal, sampai di kehidupan mendatang. Itu kalau trauma bisa begitu. Untungnya sis Yuni bisa mengikis itu trauma. Karena tahu nggak kenapa? Karena batin sis Yuni sudah tenang dan seimbang. UPK-nya batin seimbangan itu sudah kuat. Kalau keseimbangan batin kuat, maka kita akan mengalami apapun ya tenang aja. Bahkan bisa berpikir. Betul. Terus ceritanya selalu bener nih, apalagi sis? Banyak sih, saya kalau mau cerita cukup nggak waktunya. Jadi hasilnya itu ya. Jadi itu seperti itu saya alami dan saya merasa wah hasilnya luar biasa. Dan sebelum itu, sebelum kejadian itu dan sebelum kita gundul sis, ya saya seumur itu ya kan ya dari kecil saya selalu merasa sedih. Kemanapun saya pergi hati sedih ini selalu ada. Rupanya mungkin waktu masih kecil tuh saya tuh ada trauma. Karena di umur saya 4 tahun, saya sudah tidak tinggal dengan mama papa. Tinggal sama popo. Sementara di tempat popo, itu kan semua anak laki-laki. Akyu-akyunya itu laki. Neneknya sis Yuni gitu ya. Untuk yang belum mengerti popo. Ya. Jadi paman saya, om saya tuh banyak, om saya nggak ada yang istilahnya, jadi bukan jadi kawan gitu kan, karena saya perempuan sendiri, keponakan gitu, keponakan mereka. Jadi saya merasa sedih,
sampai tidur pun ya ingat mama, sampai terbawa tidur sampai nangis, kaget peluk mama gitu Oh, dalam mimpi. Jadi iya, rupanya iya. itu yang membuat saya tuh sedih rupanya sampai saya Hmm. dewasa. Setelah Kapan saya sih Yuni ikuti, menyadari itu? Sampai nggak sedih lagi? ya, setelah saya ikut meditasi yang kedua dengan Bante Wim, yang pertama dengan Bante Wim, yang pertama dengan Sister Kema, yang kedua dengan Bante Wim kan. Nah, dengan Ah, Bante Wim ini saya juga mendapat hasil. Ya, yang pertama saya ya. dapat hasil. Ya. Aha. Nah, setelah itu saya merasa rasa sedih saya, rasa susah saya kok hilang gitu. Kenapa kok saya lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman gitu loh sis. Jadi saya merasa hal ini hal baik. Hal ini hal baik. Berpuluh tahun saya merasakan Ya. kesusahan hati saya, di mana saya nggak ada cerita, nggak ada apa, nggak pukul lagu sedih, nggak lucu kan sis. Bawaannya mellow terus ya kan, menderita. Iya, iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi ya kan, saya trauma akan api itu Iya. hilang. Nah, jadi saya perhatikan ternyata dari hasil meditasi semua itu saya dapatkan hasil baik itu dengan ketenangan, semua ada hasil dari meditasi yang kita mencapai UPK. Rupanya juga kita bisa merasakan dalam kehidupan nyata sehari-hari sis. Betul. Seperti itu. Betul banget. Iya. Jadi ya itulah perjalanan saya pada waktu itu, dan kemudian ya kan saya juga merasakan hasil yang luar biasa dari meditasi ini, di mana saya merasakan kesedihan yang amat sangat luar biasa karena saya masih manusia biasa. Saya kehilangan anak saya cuma 2. Yeah. Ya kan, anak yang besar ini yang meninggal pun dia sakit sebentar dan tiba-tiba pergi. Di mana saya waktu itu merasa saya sudah ada umur, waktunya saya untuk memberikan dia istilahnya modal lah ya, tempat gitu ya untuk dia usaha. Di mana saya berpikir nanti saya udah tua, saya bisa minta sama dia makan lah istilahnya sepiring nasi setiap hari gitu. Iya, iya, iya. Paham. Ya, tapi saya ternyata, tahu sudah susahnya, sedihnya sih kehilangan anak. Anak saya, anak suami, anak Scott, tapi juga saya anggap anak. Baru saja meninggal juga. Hari pertama kita dapat berita itu sedih. Saya paham. Saya tahu rasanya. Apalagi Sis Yuni adalah ibu kandung. Saya pun sebagai ibu tiri, saya tetap bisa merasakan kehilangan itu. Jadi saya sangat mengerti sekarang apa rasanya kehilangan seorang anak. Jadi hari pertama itu kami berdua menangis. Memang terus terang, karena suami saya menangis, lihat dia menangis, saya juga jadi menangis. Tapi saya bilang, saya meditasi malam itu, dan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya bilang sama dia, kejadiannya mirip sama Sis Yuni. Saya bilang sama Scott, besok pagi, ini habis meditasi nih sis, malam-malam jam 11-an. Besok pagi, saya belanja ke Carrefour, saya mau membeli barang-barang, kita mau berdana kepada Biku Sangga, kita mau patidana. Kamu nggak perlu ikut, kamu print foto, lalu beli apa namanya bingkai. Lalu kita sama-sama, saya akan jemput dari habis belanja, saya jemput kamu ke toko bingkai, kita sama-sama pergi ke wihara. Pagi-pagi saya pesan mami saya mau pergi belanja. Mami saya sibuk masak. Jadi kami semua bagi tugas, mama masak, Scott ngeprint, saya belanja. Dan udah begitu sampai ke wihara, kita semua berdana, dibacakan doa-doa. Kemudian batin tuh damai sis. Jadi sampai sekarang pun sudahlah, kita sudah betul-betul ikhlas melepas, udah nggak nangis lagi. Sehari doang nangisnya. Makanya waktu Sis Yuni WA saya kemarin, saya bilang duka tidak boleh terlalu lama, tapi kami sudah berduka.
Kami sudah mengeluarkan isinya. Sama kan seperti Sis Yuni sudah mengeluarkan dukanya. Seperti apa Sis pada saat yang Sis Yuni alami di retret itu? Jadi begini, pada waktu itu ya saya kan ikut retret toh. Jadi waktu itu saya tuh sakit 3 bulan Sis, 2 bulan saya nggak bisa jalan karena stres dan saya ngerasain sakit anak saya. Ya, saya ngerasain anak saya sampai saya yang sakit, yang Sis Brenda bilang, jangan ambil rasa sakit seseorang untuk kita. Ternyata itu betul. Masuk ke kita. Saya merasakan sakitnya itu, Sis. Jadi sampai 3 bulan itu saya sakit dan saya berusaha, saya nggak boleh begini. Saya harus bangkit karena bukan apa. Ini tidak boleh dan tidak perlu. Semua ini harus berjalan dan tanpa saya pun akan berjalan, tanpa dia pun akan berjalan. Yang ada saya harus berbuat baik, melimpahkan kebaikan saya untuk dia. Pelimpahan jasa. Dan akhirnya saya iya Sis, masih ada yang butuh saya. Jadi ikut retret. Saya berpikir waktu itu dalam keadaan sakit seperti ini, saya apa mungkin bisa ikut retret 10 hari. Tapi kalau saya nggak ikut retret, setahun cuma sekali saya ketemu Bante. Itu adalah hal baik dan terbaik untuk saya bisa ikut meditasi. Karena meditasi adalah bagian hidup saya merasakan meditasi. Di mana retret itu saya ikut, saya merasakan di situ adalah kehidupan dewa-dewi buat saya, surga buat saya. Di mana saya tidak perlu memusingkan keadaan-keadaan orang lain, saya hidup untuk diri saya sendiri. Seperti itu, saya bahagia, saya bekerja untuk diri saya sendiri, diam tapi sibuk dan bahagia, seperti itu sih. Nah, setelah itu retret meditasi mulai, ya kan Sis? Hari pertama saya nggak bisa meditasi, yang ada saya cuma nangis, ya kan? Nggak bisa lah, saya meditasi jalan sembari nangis seperti itu. Besok kan biasa, Bante pasti interview hari kedua. Hari kedua interview, Bante tanya kan, bagaimana meditasinya? Berapa lama duduk? Seperti itu. Terus saya katakan pada Sis Brenda, ya kan, anak saya baru pergi, dan Sis Brenda, oh ya, ceritakan pada Bante. Dan Bante bilang, oke. It's okay, ya kan? Change your object meditation. Oke, saya nggak pernah tuh seumur-umur Sis melakukan meditasi pemaafan. Itu hal pertama dalam hidup saya melakukan meditasi pemaafan. Dan besoknya saya lakukan mulai pagi meditasi pemaafan. Pagi jam 6 saya masuk, ya kan? Sampai jam 8 saya keluar. Jam 9 masuk lagi. Sampai jam 11 saya makan, terus saya masuk lagi, meditasi lagi. Sampai sekitaran jam 1 atau jam 2 lah, kurang lebih jam 2, setengah 2 lah. Itu tiba-tiba Sis, dari segala kesedihan, kesusahan saya di hati saya itu, yang mana sakit, sungguh-sungguh sakit luar biasa, itu kok hilang. Dalam meditasi saya, sakitnya itu semua hilang. Berganti dengan ketenangan, kedamaian, clear semuanya, bening dalam meditasi lagi. Dan kemudian timbul lagi rasa bahagia itu. Dan ya tuh bersyukur, terima kasih, akhirnya semuanya bersih dan yang ada yang tersisa hanyalah nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Seperti itu. Damai, ya. Paham. Nah, terus sorenya Bante interview lagi toh. Bagaimana meditasinya? Saya bilang terima kasih banyak Bante. Saya sudah betul-betul hilang rasa sakit saya, susah saya, sedih saya hilang. Ini bukan omong kosong atau omong bohong. Ini saya rasakan sendiri. Betul-betul. Itu kita adalah semua menjaga satu hal yang luar biasa. Ya, pasti kebenaran yang kita ceritakan di acara cinta. Ya. Betul. Ya betul. Kalau orang umum bilang itu mujizat, tapi kalau kita di sini kita lihat, kita tahu dan kita bekerja dan buktinya ada seperti itu. Betul. Datang lihat dan buktikan. Ihipasiko itu betul-betul, Sis Brand.
seperti itu. Pasiko itu kita datang dan buktikan. Mantul. Lihat, datang, buktikan, ya kan? Ya. Nah, pokoknya dalam hasil dari meditasi ini, cinta kasih kita, belas asih kita, membuat diri kita tuh lebih bahagia. Juga dengan ketenangan tanpa aku, jadi perlahan tapi pasti. Semua itu kita dapatkan dari hasil meditasi tanpa bersusah payah mengharus-haruskan diri seperti itu, sis. Iya. Terus dalam pekerjaan apa yang berubah, sis? Kan sis Yuni distributor AC ya, sis ya? Ya, ya, Ya. sis. Jadi Saya dalam pekerjaan memang bagaimana? dalam pekerjaan saya lebih tenang ya. Jadi apapun yang pegawai saya kerjakan ya, mungkin dalam keadaan panik, ya kan, atau kesalahan, ya kan, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Saya perempuan dan saya juga terbatas mengenai teknik, ya kan. Tapi saya akan berusaha. Saya kerjakan, saya tanggung jawab, dan saya bekerja sesuai dengan dhamma. Tidak pernah berbohong dan tidak mau. Ah, bagus. Dan pada waktu itu jadi sila semua dijaga lah, sis ya? Iya, harus. Sila ini kemoralan, bro dan sis. Iya, jadi ini dijaga dengan baik. Bagus. Jadi di mana pada waktu itu saya ada hubungan dengan kawan sesama pedagang, ya kan. Saya butuh barang, waktu itu barang kosong di tangan saya di gudang. Jadi saya bilang sama dia, boleh nggak potong lagi? Saya bilang, kurangilah sedikit lagi ya, saya bilang. Saya bokamkuan nih sih waktu itu. Terus saya bilang, oh nggak bisa, dia bilang udah segitu Yun, dia bilang, udah gitu udah, ayo masuk, ya kan ya. Gue belum cuan busuk. Tapi udah begitu ngomong, sorry Suk. Gue bohong. Emang paling nggak boleh bilang nggak ada untungnya. Nggak bisa, nggak bisa, kaget sendiri. Kaget sendiri. Jadi pernah juga karyawan saya lihat keadaan kita kerjaan lagi sepi, ya kan. Terus pulang dia datang ke saya, dia lapor, Bu, hari ini saya ngisi freon, Bu. Kan freon mahal, sis. Ya kan? Servis waktu itu cuma 50.000. Freon itu kan 200 sampai 250.000. Ya kan? Karena sepi, dia bilang dia bohong sama konsumen. Terus begitu udah, saya bilang, terima kasih atas segala perhatian Bapak. Tapi kita nggak boleh. Dan saya nggak pernah mau makan uang macam ini. Ya, tolong, jangan sekali-kali lagi melakukan hal ini. Karena bukan apa, rezeki kita masih banyak di depan. Hari esok masih panjang, rezeki kita masih banyak. Matahari masih terbit terus, kita masih bisa bekerja untuk mencari nafkah itu. Seperti itu loh, sis. Aduh, bos di mana nih ketemu model sis Yuni? Dan sekarang dengan kondisi COVID seperti ini, sis ya, mereka kan kerja kan di toko, saya di rumah. Tapi hati saya itu bersih, sis, jadinya tenang. Saya nggak ada rasa khawatir akan mereka nakal untuk mencuri atau menggelapkan uang, nggak ada, sis. Jadi saya kerja apa adanya dari rumah, seperti itu. Iya. Dan satu hal lagi, udah nggak ke toko lagi ya, sis? Dari bulan 3, sis, udah hampir setahun nggak pernah ke toko. Iya. Jadi WFH terus dari rumah monitor. Iya. Toh mereka bisa tetap jalan kan? Servis masih AC jalan dan masih jalan. Iya. Dan proyek pun tetap masih kita bisa jalankan. Dan saya masih bisa supply sampai ke Jayapura, sis. Wow, mantul. Ya. Wow, selamat sis Yuni. Jadi saya masih menjalankan dan mengurus proyek-proyek dari kita punya kontraktor gitu, sis.
Jadi Dan Sis Yuni satu ini hal mainnya nggak cuma lagi, di Jabodetabek ya, tapi sampai ke seluruh Indonesia ya Sis ya? ya, jadi di mana mereka butuh dan saya bisa bantu mereka adakan barang, saya akan kerjakan. Tapi kalau untuk Oh, tenaga sampai jauh seperti itu, saya nggak mau, nggak sanggup. iya, iya, iya. Jadi mesti ditulis nih tokonya Sis Yuni itu apa namanya dan bagaimana hubungin Sis Yuni. Jadi mungkin kalau Sis Vera ikut dengar boleh tolong bantu diketikin ya. Jadi bro dan sis yang lain bisa hubungin supaya jarang loh ketemu toko yang jujur. Jadi makanya kita kalau ketemu ya, waktu itu juga saya sempat beli AC sama Sis Yuni. Karena kita tahu sama Sis Yuni nggak mungkin dibohongin. Kalau sama orang twin itu nggak mungkin dibohongin. Jadi paling aman tuh belanja memang sama orang twin. Betul ya Sis ya? Jangankan twin, bukan twin aja saya nggak mau, takut saya. Ya kan, kita Wah udah itu capek-capek dia. sih, meditasi, Iya, udah berjuang, ya kan? hasilnya udah Untuk apa bagus sih? ya. Hmm. Betul, Dan satu bagus. hal lagi, kejadian yang paling berat juga terjadi dalam usaha saya. Saya kena tipu orang, sampai saya Iya, punya iya, iya. modal semua habis. Bahkan sekarang saya Wow. juga masih berhutang, ya kan? Tapi lucunya begini lagi, kok saya waktu Orangnya itu kemana kena kabur ya? itu Nah, nih ada nomor kabur WA-nya sekarang. Sis Tadi Yuni. waktu itu tuh Sis Yuni, saya perusahaannya sebentar Sis. Ini PT Manggala ya Jaya ya 0818 805345. Jadi bisa menghubungi Sis Yuni 0818 80 sebentar ini kepotong 805345 di PT ya Manggala Jaya Jakarta Pusat Jenderal Suprapto nomor 37. Nah ini toko tanpa bos nih bener. Jadi luar biasa, bosnya jujur, anak buahnya jujur, kita sebagai konsumen pun yakin Sis Yuni ini nggak sembarangan. Jadi yang mau terima belanja monggo lah. kasih. Biar laris ya sis, laris terus ya sis. Biar hutang-hutang yang kemarin itu Sadu. sudah lunas. Jangan dengan mudah lunasi. Karena Terima bagus kasih, sekali Sis Brand memang. Sadu. Mm-mm. Ayo cerita. Terus yang nipu Ya, itu gimana? Kabur kah? jadi gini, sebenarnya tuh ya dibilang aneh nggak aneh gitu ya. Jadi saya tuh kena itu sama bekas kongsilang saya. Jadi Wow. kawan join saya dulu itu, ya kan. Adiknya ini Oh. perempuan. Jadi dia kalau minta barang jadi ke saya. Ya kan? Dia juga di pusat grosir juga di Mangga 2. Jadi kalau minta barang ke saya. Hmm. Jadi saya Hmm. waktu itu banyak supply dia itu LED. AC-nya nggak begitu LED ini banyak. lampu ya Paling sis ya? ya Lampu bukan? Lampu. TV, LED TV, ini lampu. TV, TV, Oh TV. LED TV. Saya tuh lalit. Ya. Jadi, Terus? eh, jadi kita mainnya banyak sih, ada pompa, ada LED, ada Oh. dispenser, kulkas, Wow. tapi ya memang Saya pikir konsentrasinya di AC. AC doang. Hmm, Oke, oke, oke. Wah, komplit deh hmm. elektronik pokoknya ya. Sip. Iya, Terus. terima kasih, Tapi yang mudah-mudahan besar-besar ya. ya, sis ya. Enggak yang kecil-kecil ya. Ada rice cooker, segala ada sis. Oh, oke, oke. Sip, sip. Jadi kalau Dicatat. yang barang-barang kecil itu kita banyak suplainya itu ke kayak perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, mereka butuh kita supply gitu loh sis. Iya, iya, iya. Betul. Mm. Itu juga ke pabrik-pabrik ya kan, mereka butuh unit-unit AC besar sampai 20 PK bahkan sampai 50 PK, Wow. 150 PK itu juga Oh, ada. ada. Baru tahu Ada. saya. Jadi industrial. Ya, Wow. itu namanya yang AC chiller ya, macam sentral Ah, begitu.
Oh, kayak di mall-mall gitu ya, Jadi Sis ya? ada, Kayak di mall-mall. kenapa? Kayak di mall gitu. AC kan AC Iya, sentral gitu, restoran gitu ya. iya. Wah, wah. Di Dharma Wangsa Square itu juga saya supply ke sana dulu. Oh, Pada waktu itu saya ikut meditasi di mana itu. Jadi Vera yang ngurus waktu itu malam-malam supply barang ke oh, sana. iya, ya. Luar biasa. Terus jadi Kalau ceritanya saya, bagaimana? Ini mudah-mudahan ya, yang pernah menipu Sis Yuni, mudah-mudahan mendengar video ini dan punya kesadaran untuk mengembalikan uangnya. Karena tidak baik membohongi orang, menipu terutama tidak bayar kepada orang-orang meditator. Orang meditator ini batin kami ini murni, bersih, jadi karma buruknya itu bisa berbuah buat mereka berlipat ganda. Kasihan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan yang belum bayar itu mau bayar jadinya, karena harus dibayar. Kalau nggak nanti bro atau sis itu harus bayar loh sama sis Yuni berkali-kali berulang-ulang di kehidupan mendatang. Kalau bukan ke sis Yuni, ke sis Vera. Ayo, mau berapa banyak utangnya berlipat ganda itu. Jadi mudah-mudahan yang ini mau bayar. ya memang arti katanya ya seperti itu. Mestinya kalau mereka paham, kita seorang meditator dan kita betul-betul menjalankan sila, kena macam seperti ini. Ya, seperti Sis Brand tadi bilang, nanti karma buruknya itu akan jauh lebih berat. Kasihan sebenarnya. Ya, Jadi betul. saya kena musibah seperti itu. Saya shocknya cuman tahu aja, kecewa gitu. Memang, ya kan ya, ada rasanya tuh bukannya rasa benci, rasa marah, pengen bunuh atau apa, enggak sih. Jadi yang ada tuh cuman berharap, mudah-mudahan dia diberi kesadaran supaya dia mau mengembalikan uang itu. Seperti itu, Sis. Jadi lucunya kayak orang bodoh gitu loh, Sis. Bukannya bodoh, Sis. Kita punya empati, tetapi mengingatkan orang ini supaya tidak berbuat kesalahan besar terhadap kita, Sis. Iya. Tapi sayanya tuh seperti orang tuh nggak kenapa-napa gitu loh, Sis. Ya bagus, artinya Sis Yuni itu tenang, batinnya damai. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Mau apa lagi sebenarnya? Iya. Luar biasa. Jadi yang ada sekarang, yang ada sekarang tuh hanya menjalankan tugas saya, membayar utang, selesai, ya sudah. Selebihnya terserah dia, ya kan? Itu tanggung jawab dia, ya kan? Iya. Nah, saya sendiri juga jadinya pada waktu itu kebingungan loh, Sis. Kebingungannya gini, kok saya bisa marah ya? Kok saya bisa cuma diam aja? Bantewin bilang harus. Ya, saya urus, saya minta orang untuk tagih, ya kan ya. Tapi harus. Hasilnya tetap aja dong. Dan itu dia nipu orang bukan satu orang aja sih, kawan-kawan saya juga berapa banyak itu semua kena. Jadi di Glodok itu di Mangga 2 itu udah terkenal. Itu sampai ada yang meninggal satu orang. Ya. Mudah-mudahan dia bisa mendengar kembali nanti rekaman ini supaya dia punya kesadaran dan mau untuk bayar, tergerak untuk bayar. Iya, karena karma itu akan berbuah pasti. Saya sudah menyaksikan karma itu berbuah. Jadi harus hati-hati orang yang berhutang kepada kita itu harus bayar. Kalau enggak nanti kasihan mereka yang akan bayar terus sama kita atau keluarga kita nanti di masa kehidupan mendatang. Capek buat merekanya. Iya. Kalau saya sih udah nggak pikir begitu. Mudah-mudahan ini adalah kehidupan saya yang terakhir sebagai manusia. Sadu. Kita udah nggak mau ketemu yang begitu-begitu lagi ya, Sis ya. Udah menyelesaikan tugas kita. Nah ini Sis Yuni ingat nggak? Saya masih simpan ini. Rintin cantik dari Sis Yuni
dengan bergambar logo Damasuka. Ini akan saya simpan selama-lamanya sampai batas hidup ini. Sadu, sadu, sadu. Tanda Jadi terima kalau ada kasih orang tuh yang mau sayang. pesan-pesannya mesti Yuni deh. Bagus banget ini. Iya benar, Iya, bagus banget. itu senang saya sih, senang lihatnya bagus dan kenapa Bagus enggak saya sekali. hargai. Mhm. Hasil yang dari kita dapatkan dari Bantewim, Sis Brenda, Buddha Dhamma dalam meditasi ini itu sangat-sangat berharga dan sangat luar biasa. Saya sangat menghargai Apakah Sis. itu yang menyebabkan Sis Yuni jadi kepengen mengajar? Apa Setelah yang menginspirasi Sis Yuni jadi kepengen mengajar twin kepada orang-orang? Karena Sis Yuni aktif menjadi asmen sejak tahun berapa ya Sis ya? Sejak tahun 2015. Sudah 5 tahun, 6 tahun ya Sis ya? Wow. Masuk 6 tahun. Jadi setelah saya merasa penderitaan akan kehilangan anak saya dan saya mendapatkan obat melalui meditasi dengan pemaafan. Di situ saya berpikir dan di situ saya berjanji saya akan membantu, menolong buat mereka yang membutuhkan, di mana penderitaan yang saya alami itu tidak bisa kita berobat di dunia ini dengan ke dokter. Yeah. Jadi saya bertekad untuk membantu dan bersyukur saya dapat pertama murid saya itu yang saya bimbing, ya kan? Itu adalah seorang ibu juga umur 40 lebih. Di mana luar biasa Sis. Penderitaannya juga luar biasa. Suaminya 3 bulan yang lalu baru masuk penjara karena narkoba dan pengedar. Dan kemudian 1 bulan yang lalu anaknya yang satu-satunya itu laki-laki juga ikut masuk ke penjara. Jadi pada waktu itu dia ikut meditasi. Ya sama, jadi pengedar dan pemakai. Jadi hati seorang ibu bagaimana nggak hancur dunia ini seperti itu buat dia. Betul. Jadi waktu itu dia ikut one day retreat. Dia nggak bisa meditasi pada waktu penjelasan dia ikuti semuanya. Pada waktu mulai di briefing meditasi ikut, dia nggak bisa ikut, langsung nangis terus keluar air mata. Dan udah akhirnya ya kita pisahkan. Mulai saya briefing dengan pemaafan. Dan dari mulai jam 9, ya setelah makan siang jam 2, dia mukanya udah cerah lagi Sis. Dan dia sendiri yang ngomong, Sis, saya udah bisa ikut meditasi. Aduh, rasanya tuh luar biasa, bahagia sekali melihat orang tuh yang begitu susah, begitu menderita ya. Ya, saya rasakan penderitaan dan ibu ini mungkin lebih menderita dari saya. Seperti itu, Sis. Dan hasilnya itu langsung jadi gitu loh. Cepat ya. Dari jam 9 selesai jam 2 itu dalam hanya waktu 5 jam udah berhasil, itu luar biasa itu. Iya. Bisa dan juga itu terus menerus juga diseling sama jeda-jeda itu, paling dia meditasi setengah jam, terus dia jalan, terus dia makan, ya kan, nggak berkesinambungan terus. Makanya twin ini sangat luar biasa, hasilnya itu cepat dan menakjubkan. Benar-benar kehidupan sehari-hari itu kita tuh membuktikan. Saya sendiri merasakan ketenangan saya itu luar biasa. Dan satu lagi yang saya tuh bisa sharing lagi ya Sis ya, di mana baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun si Koko meninggal. Ini ada yang kedua si Vera. Si Vera. Vera mau dana makan kepada Bantewim waktu itu. Iya, saya ingat itu. Nah, kan beli Burger King tuh Sis di Sarina. Ya. Nah,
Saya tahu kan dia beli Burger King, ya kan, dengan satu kawan lagi. Nah, Dana makan ke Cipete, tempat Bante Win, ya kan, di tempat Sis Elis. Waktu itu retret. Ya, Bante datang ke tempat Sis Elis di Cipete. Nah, terus yang ada bom, tadi sekitar, iya, tiba-tiba sekitaran 10 menit yang lalu, tadi dia bilang, dia telepon saya, "Mah, saya ada di Burger King, mau ke Cipete. Anak-anak saya tinggal dulu, kan antar anak, nanti jemput anak sekolah tuh di belakang Sarina, di Jalan Lombok, dekat Teresias itu. Dekat kan? Nah, biasanya itu dia parkir mobil tuh bisa di Sarina. Nah, sekarang karena dia mau pergi ke Cipete, dia parkir mobil bukan di Sarina lagi. Saya nggak tahu lah, pokoknya di luar Sarina, dekat-dekat situ. Nah, 10 menit kemudian, setelah dia bilang dia beli Burger King, 10 menit kemudian, berita langsung bom di depan Burger King, di depan apa itu? Starbucks ya? Kan Starbucks Burger King sebelahan kan? Starbucks, betul. Iya. Bom meledak, ya kan? Langsung kan ramai kan orang. Tadi barusan si Vera ngomong di situ. Nah, tapi hati saya nggak kacau, nggak karu-karuan, enggak sis. Biasa aja, cuman saya cek, saya telepon. Tenang aja, saya telepon. Vera ada di mana? Baru jalan mah, katanya baru 10 menit kali jalan, baru sampai Semanggi. Dia bilang, oh syukur mah. Kenapa mah? Dia nggak tahu. Bom meledak di depan itu, Burger King, di depan Starbucks itu. Dia sendiri nggak tahu sis. Iya, betul. Nah di situ saya merasa, luar biasa ya, kok saya bisa tenang, saya nggak langsung suruh dia balik, nggak usah dana segala macam, enggak. Betul. Jadi itulah hasilnya. Inilah hasil dari meditasi yang dinamakan UPK, di mana kita punya batin itu betul-betul merasa ketenangan yang mendasar, mendalam gitu sis. Jadi tidak mengganggu kita punya kehidupan. Betul. Iya sis. Nih kalau bro dan sis ada yang mau tanya nih, boleh. Ada komentar dari Ucen PZH. Saya dengar Dhamma Talk Sis Brenda tentang sila, sangat terkesan, dari sana jadi tertarik dan pengen ikut ODR. Silakan daftar di twimonline.id. Setiap hari Minggu akhir bulan kami mengadakan one day retreat. Jadi silakan ikut, dan kalau mau 10 day online retreat 10 hari juga daftarnya sama di twimonline.id. Kemudian dibimbing sama Sis Yuni, diiketin terus untuk menjalankan sila. Oh ini salah satu muridnya Sis Yuni ini, Uchen.wzh. Wah bagus. Nah karena memang sila itu landasan, kemoralan kita ini landasan saat kita bermeditasi, sehingga hasil meditasi kita pun menjadi sangat bagus. Itu sebabnya meditator, sebelum kita meditasi, itu sila kemoralan wajib dijaga. Kita memberi, itu juga bagian dari hasil nanti meditasi yang akan kita dapatkan. Ya, jadi ini kalau ada yang mau tanya silakan diketik di chat. Ketik chatnya yang ada tulisan tanda tanyanya supaya nanti bisa terbaca, nggak hilang. Oke sis, nih sekarang saya mau ada lagi nih satu. Ini barang ini yang kecil ini saya dapat pertama kali dari Sis Yuni. Sis Yuni waktu itu inget nggak waktu saya lagi sakit tenggorokan? Sis Yuni kasih saya. Nih cobain katanya, sekali makan 5 biji. Begitu makan 5, seng aja. Kayaknya langsung clear gitu sinus ya. Sejak itu saya cari dan saya bawa kemana-mana sis. Karena tenggorokan saya kan memang suka serak gitu ya sis ya. Jadi saya sering makanin ini. Dan sekarang udah nggak bisa ketahan, jadi susah nyarinya nih. Untung masih punya stok dari yang tahun lalu pergi. Tapi ntar kalau habis ya mesti pesen kemana ini. Ntar kalau ada bro dan sis yang mau ke Thailand, saya mau titip. Nggak tahu namanya apa, nggak bisa baca nih. Bahasanya bahasa Thailand. Kita
tulisannya Ini tulisan cacing semua, iya, bingung. tulisannya cacing bahasa Thai. Apa tuh sis? Nggak tahu namanya. Cuman ya kayak apa ya? Pokoknya enak banget buat tenggorokan. Iya, bagus banget, bener Lang- sis Luciana. Jadi ini Langsung ngejos. saya sayang sekarang karena belum bisa pergi jalan-jalan dulu. Nggak bisa ke Thailand, Iya, nggak ya. bisa beli dulu. Ah, apa Waktu nih? itu juga tuh sih. Nah, iya, boleh di-share. Aduh, kalau di-share, saya udah tinggal stok saya menipis. Ini, nah, ini nih. Kalau mau di screenshot, cuma saya nggak tahu namanya apa nih. Bahasanya bahasa Thailand. Jadi, ya itu. Saya pernah kasih klien Kayak saya waktu itu. Dia tanya saya, beli di mana? Beli di Thailand. Jakarta ada nggak? Nggak tahu. Karena cocok juga katanya. Nah, ditanya nih Sis sungguh Yuni, meditasi untuk pemula. Iya, meditasi untuk pemula. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan meditasi untuk pemula. meditasi untuk pemula? Iya, Cukup ikut one day retreat dulu boleh, latihan senyum. ya, Seperti itu. latihan senyum. Betul. Nah, ini ada yang tertulis nih, Gohyong. Jadi tertarik ikut meditasi, bisa dapat info di mana? Terima kasih Sis Vera yang sudah menuliskan twimonline.id. Jadi bisa daftar ke sana, kemudian nanti akan mendapatkan bisa milih mau one day retreat atau mau online retreat 10 hari. Itu akan terbantu. Kalau diikuti, ya Sis Yuni ya, yang penting Ya, pasti. mengikuti Pokoknya instruksi. jalankan baik dengan baik dan benar. Hasilnya itu pasti dapat, pasti ada. Iya, betul. Betul banget. Kita semua udah ngalamin. Nah, kenapa Sis Yuni udah tahu belum kenapa saya bikin cerita cinta setiap hari Senin? Dengan asmen yang berbeda. Tahu nggak Sis Belum Yuni? sis. Karena saya maunya orang-orang yang mendengarkan ini tahu dapat dari narasumber yang berbeda. Seperti Sis Yuni cerita pengalaman pribadi yang mengubah Sis Yuni. Ini adalah inspiratif. Waktu itu pertama dengan Suhu Nengsiu saya. Kemudian dengan Sis Klesia. Kemudian dengan Sis Luciana. Kemudian dengan Sis Welling. Minggu depan kita akan ngobrol sama dengan Sis Ingrid dari Bandung. Jadi ini semua orang-orang ini yang akan bicara di cinta adalah orang-orang yang sudah mempraktekkan dan hasilnya itu bisa dialami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma dari sis brand doang yang banyak ngomong sampai tenggorokannya suka sakit. Nah, saya maunya itu orang mendengar dari para asmen sehingga mendapatkan penjelasan langsung bagaimana, oh ya, Sis Yuni anaknya ikut meditasi. Sekarang cucunya ikut meditasi pula. Cerita Sis Yuni, bisa inspiratif nih. Kemarin Ara kan ikut ya. Waktu ikut tim youth camp YC yang pakai online. Gimana tuh Sis Yuni? Hasil dari anak dan cucu dan menantu yang sudah ikut. Bahagia ya? Bahagia. Dari yang anak itu ketemu cucu itu kalau marah itu saya sampai ngeri ya kan, tapi sekarang bersyukur jadi jauh lebih baik, sepertinya lebih sabar sekali dan sampai saya berpikir kok bisa sampai sesabar itu ya, dan sangat-sangat menyenangkan dan bahagia juga untuk cucu ya, mantu ya kan ya. Mereka meditasi sekarang boleh dikata kayak Vera, meditasi juga udah mulai bagus dan ya mantu juga udah bisa berapa jam gitu kan, ya bersyukur. Keren. Sadu, ikut berbahagia. Ditanya sama Goyong, ikut meditasi one day retreat perlu tempat yang situasi bagaimana? Pokoknya tempatnya itu di rumah, di mana bro atau sis bisa duduk dengan nyaman, tidak perlu duduk bersila,
ikuti nanti di 31 Januari. Daftar aja di twimonline.id ya. Dan sis Welling cerita, cucunya sis Yuni yang namanya Ara, keren banget hasil karyanya. Betul, bagus banget, itu luar biasa. Jadi terpikir aja ide-ide yang kita orang dewasa itu tidak terpikir. Cucunya mantap banget tuh tulisan sis Luciana. Jadi benar, ini adalah iya, keluarga bahagia itu adalah keluarga yang bermeditasi, yang saling mendukung, satu sama lain mau meditasi, itu adalah luar biasa. Ini seperti hidup di alam dewa nih, sis. Ya, bersyukur, bersyukur. Jadi neneknya, mamanya, bahkan dia sendiri jadi 3 generasi semuanya belajar meditasi. Bersyukur dan bersyukur sekali kena Buddha Dhamma. Terima kasih Bang Kevin, terima kasih Sis Brenda. Sama-sama. Tinggal Ata ya, masih kecil, nanti sebentar lagi bisa ikut TYC. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang Ata bisa ikut sama Nta, cucunya Sis Yuni juga. Putrinya Sis Sarah yang lucu. Iya. Duluan juga berapa tahun yang lalu kan ikut yang youth camp juga ya si Ara ya. Itu dia di mobil bisa meditasi loh sih sembari jalan pulang pergi sekolah. Ya. Wow, bagus sekali. Dia duduk di meditasi senyum. Padahal baru kelas berapa itu? Umur berapa waktu itu? Umur 8 ada 9? Mungkin antara 10 ya. 10 atau 11 gitu. Luar biasa ya, senang loh kita kalau ngelihat generasi muda bisa bermeditasi, mengisi waktunya dengan meditasi, batin mereka seimbang, sekolahnya ulangannya jadi bisa dia jawab kalau pada saat ujian, karena pikirannya tenang. Kalau pikiran kusut nggak bisa jawab. Hasilnya gimana sis? Jadi setelah ikut? Gimana? Ya? Hasilnya bagaimana? Ulangannya atau ujiannya? Ulangan bagus, cuma ya namanya anak-anak lah, masih mau-maunya dia. Hasil bagus. Jadi kayak tadi kan sis bilang untuk anak-anak ya kan, tapi buat kita juga orang-orang tua ya sis ya, seperti saya yang istilahnya udah 60 ya kan ya, dulu saya berpikir, nanti kalau saya udah tua, saya mau ngapain ya kan, nanti saya pasti lebih rewel, saya pasti lebih sensitif ya kan, nanti akan mengganggu mereka ya kan. Tapi setelah saya bisa meditasi, ya kan, dan bersyukur lagi saya bisa bantu membimbing. Wah, inilah hidup saya. Nanti saya tua, saya cukup meditasi aja, diam tapi sibuk, saya tidak ganggu orang kiri kanan dengan bahagia. Dengan bahagia, betul sih. Karena tujuan kita semua adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan, terutama dalam masa pandemi ya sis ya. Kalau kita panik, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, kita marah-marah, malah menurunkan imun sistem kita. Iya, itu nggak perlu sekali sis. Jadi pengalaman saya dengan pandemi ini, selama hampir 1 tahun saya kerja di rumah, saya tidak ada sedikit istilahnya ketakutan, kepanikan akan usaha saya tinggal di rumah, sementara gudang dengan pegawai-pegawai ya kan, saya nggak takut, saya nggak ada rasa negatif, jadi semua positif sis, dan bersyukur dalam 1 tahun ini ya saya bisa istilahnya menyelesaikan beberapa proyek, dan lumayan semua kalau dikata ya proyeknya cukup besar gitu loh sis. Jadi ya kita hitunglah itu sampai sekitar 300 PK kita masuk semuanya. Satu proyek itu 100 PK, 150 PK masuk. Dan bersyukur sekali, terima kasih banget. Terima kasih sama semuanya. Semoga makmur terus sih, sukses terus. Jadi karena apa sih Yuni banyak berbuat baik, tentunya rezeki dan kelimpahan itu tetap ada, kesehatan juga. Ya, jadi dengan sangat menyesal kita harus akhiri sesi cinta malam ini. Masih ada lagi nggak yang mau diceritain? Kalau masih ada nggak apa-apa. Ya. Cepet, udah 1 jam nggak berasa.
Nah Iya, tuh cepet. ada komentar nih. Nah, Ara cucu sis Yuni ikut meditasi karena seneng ngelihat Popo meditasi. Wah bagus banget. Iya memang cucunya ya terinspirasi dari iya. neneknya atau sis Yuni yang bermeditasi, dan sis Yuni jadi awet muda, sis, tidak terlihat seperti Terima nenek-nenek seperti kasih. saya punya cucu tapi kan udah kelihatan kayak nenek-nenek. Siswelin Nenek lah. komentar, bekal bagi generasi muda menghadapi perubahan dan masuk di masyarakat. Betul banget, banyak sekali hasil dan manfaat dari meditasi itu. Oke, terima kasih ya Sis Yuni sudah berbagi malam ini, Terima memberikan kasih, Sis Bren. inspirasi kepada banyak Terima kasih. orang dan semakin semangat. Jadi selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta, dan kita akan berbagi jasa ya Sis Yuni ya, sehingga hasil dari malam ini kita akan bermanfaat bagi semua yang hadir, baik terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami berdua, Brenda dan Sis Yuni, memohon maaf apabila ada pikiran, kata-kata, perbuatan yang tidak berkenan bagi siapapun, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dharma atau kebenaran. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam bahagia dan salam cinta. Sampai jumpa di Cinta minggu depan. Di Cinta ke-7 bersama Sis Ingrid Mojang Priangan dari Bandung. Oke. Mojang Priangan. Iya. Sama-sama Sis Titi. Iya. Semoga semuanya berbahagia dan sehat. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sis Bren, sehat-sehat, bahagia selalu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sis Yuni, sampai jumpa.